Rasulullah SAW menjelaskan, "Thalathu da'awatin mustajabah." Ada 3 doa yang mustajab. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, katanya tadi semua doa pasti dikabulkan. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Terus apa maksudnya doa yang mustajab? Semua doa dikabulkan, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang Allah lebih mengabulkan itu doa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama, da'watus shaim. Doanya orang yang lagi puasa. Didengar sama Allah. Makanya antum tuh dari sejak sahur sampai mau berbuka banyak-banyak berdoa. Minta sama Allah Jalla Jalaluhu. Kita kadang-kala dengar di masyarakat ada orang mau ujian. Atau sang anak ini telepon uminya, Mi, anak insya Allah pekan depan ujian Mi, doakan anak ya Mi. Uminya mengatakan, insya Allah nak, Umi mau puasa. Boleh nggak jemaah? Puasa untuk anak? Anak izin minum. Boleh nggak? Pada diem semua di sini. Boleh apa nggak boleh? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Ada khilaf. Para jemaah, nggak apa-apa. Itu termasuk tawasul dengan amal soleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dawu mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah. Boleh kita sedekah dengan harapan yang sakit disembuhkan, boleh. Bahkan itu perintah Rasul SAW. Lalu kita puasa enggak? Puasa sunnah. Anak puasa Senin Kemis dengan harapan, ya Allah mudah-mudahan anak lulus ujian. Boleh. Karena doanya orang yang puasa itu lebih dikabulkan daripada yang tidak puasa. Maka bertawasul dengan amal soleh dianjurkan. Kita ini udah di Ramadan nih, Masya Allah. Udah Ramadan. Suatu kewajiban doanya dikabulkan. Tapi kita gak berdoa. Bayangkan orang-orang di sore hari. Kalau berdoa itu biasanya mereka dekat berbuka mungkin. Pagi sibuk semuanya. Sore hari ngabuburit. Bahasa ngabuburit itu katanya bahasa Sunda. Nggak tahu apa artinya. Kalau bahasa Jawanya golek bengi gitu kan. Yang saya heran, orang itu cari malam tetap ketemunya di rumahnya. Dia keliling. Nanti malam ketemu di mana? Di rumahnya. Subhanallah. Inti taat keliling capek, ternyata malam ketemu di rumah. Ahsan di rumah berdoa. Dan kadang-kala kita itu nggak bisa berdoa. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengatakan, inna la nahmilu hammal ijabah wa inna ma nahmilu hammad du'a. Kata Umar bin Khattab, kita nih nggak terbebani dengan dikabulkannya doa atau tidak, karena Allah janji akan dikabulkan. Yang jadi beban adalah doa itu sendiri. Kalau kita nggak bisa berdoa, fa'idha ulhimna du'a fa'ma'ahul ijabah. Kalau Allah buka buat kita pintu-pintu doa, pasti ada jawaban dari Allah. Kalau antum bisa berdoa, insya Allah tuh ada jawabannya. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa berdoa. Ketika orang, Masya Allah, mungkin antum berdoa 2, 3 menit, 5 menit, apalagi yang mau diminta ya? Udah habis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antum tahu ketika beliau haji wada, selesai beliau memberikan ceramah dan sholat duhur dan asar jamaah, beliau menuju ke bebatuan yang ada di bawah Jabal Rahmah.
Beliau wukuf, duduk di atas ontanya duduk, beliau duduk di sana berdoa memuji Allah sampai matahari terbenam. Mulai habis zuhur sampai matahari terbenam. Bisa kita berdoa seperti itu. Perlu latihan. Makanya antum perlu mencatat doa itu. Belajar. Masa umur 50 tahun doanya tetap itu aja. Nggak ada tambahan doa-doa Rasul SAW. Antum coba tiap tahun nambah satu doa yang diajarkan Rasul SAW. Kalau antum umurnya 50 tahun, anggap mulai umur 10 tahun, 40 tahun, tiap tahun nambah satu doa. Berapa doa yang antum hafal? 40 doa Rasul SAW. Tapi kita nggak ada. Itu aja. Semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu kalah dahsyat dengan semangat untuk dunia. Antum lihat orang sekolah dunia dari S1 ambil S2, dari S2 ambil S3 sekedar untuk naik pangkat. Antum lihat orang dulu punya toko satu mau main di Banyuwangi, satu toko. Dia ada harapan gimana kalau aku punya dua? Buka dua, kepingin berapa dia? 3. Kepingin 3, kayaknya bisa buka di Jember. Buka di Jember. Untuk dunia dia lakukan itu. Untuk akhirat sama sekali. Semangat itu nggak ada. Ya udahlah. Allah kan tahu walaupun anda doa pakai bahasa Indonesia. Nah, Allah tahu. Tapi bila kau mengetahui doa-doa Rasul SAW jauh lebih indah dari doa-doa kita. Antum lihat, Nabi mengajarkan doa kepada Aisyah malam Qadar, pada Lailatul Qadar. Apa doanya? Pendek. Doanya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pendek. Kalau kita mungkin, ya Allah minta rumah ya Allah. Ya Allah mudah-mudahan anak sebelum ya tua sudah bisa punya rumah sendiri, tidak ngontrak. Kita minta urusan dunia. Tapi Nabi mengajarkan kepada Aisyah, quli, katakan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau cinta dengan maaf, maafkan aku ya Allah. Maka para jamaah, nih sisa 14 hari atau 13 hari, antum tambah baca buku doa-doa, tambahin. Insya Allah kalau tiap hari dibaca hafal, nggak perlu ngafalin. Antum kalau tiap hari baca insya Allah hafal. Kebanyakan kita itu memang dibiasakan amin. Kalau suruh amin, masya Allah, kenceng-kenceng amin. Kalau disuruh, makanya banyak jemaah haji itu biasanya jemaah haji pulang kan diminta doa sama yang namanya orang dari safar yang mulia, harapan doanya dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ketika pulang, banyak jemaah haji ketemu saya di Madinah, Ustaz nanti doanya apa Ustaz? Yang ente minta tiap hari. Allah Ustaz, ana biasanya cuma amin doang Ustaz. Ya. Biasanya cuma amin doang. Maka jemaah orang yang puasa doanya mustajab. Tambahkan. Kapan-kapan aja antum berdoa, khususnya ketika dalam kondisi som, dalam kondisi puasanya. Karena orang yang lapar itu biasanya subhanallah, permohonannya beda sama orang yang kenyang. Karena pada dalam sebuah hadis dikatakan lis-shaimi da'watun mustajabah 'inda fitri. Orang yang puasa itu punya doa mustajab ketika berbuka. Itu puncak laparnya dia. Puncaknya seharian di situ tuh. Maka mohon sama Allah Jalla Jalaluhu. Apa yang diminta? Jangan hanya minta dunia. Nih. Antum tahu doanya minum air Zam-Zam? Apa biasanya? Allahumma inni as'aluka apa? Ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Minta rezeki, minta ilmu, dan minta kesembuhan. Air Zam-Zam itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung niat meminumnya. Nggak ada doa khusus. Ya udah niatnya inti apa? Silahkan dibaca. Abdullah bin Mubarak ketika beliau haji atau umrah, ini seorang ahli hadis. Dia itu Abdul Mubarak ini seorang yang alim, seorang yang kaya raya,
seorang yang dermawan, Masya Allah. Ketika dia datang ke sumur Zam-Zam, dia ngambil air Zam-Zam, kemudian dia menghadap ke Baitullah, lalu dia mengatakan, Allahumma fa innahu haddathani ibnu abil muwali an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir bin Abdullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma'u Zamzam lima syuriba lahu. Kata Allah, ya Allah, aku mendapatkan ilmu sebuah hadis dari guruku Ibnu Abil Muwali. Dia meriwayatkan dari gurunya Muhammad ibn al-Munkadir. Dia meriwayatkan dari sahabat Nabi yang namanya Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, air Zam-Zam itu tergantung niat meminumnya. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Fa inni ashrabuhu li dhama'i yaumin mahsyar. Ya Allah, aku minum air Zam-Zam ini agar aku tidak kehausan di padang mahsyar. Antum lihat, mereka tidak hanya meminta dunia, karena dia tahu dunia 60-70 tahun selesai, tapi di padang mahsyar satu hari sama dengan 1000 tahun. Mana yang seharusnya kita lebih pentingkan, 60-70 tahun atau nanti di sana? Maka yang Allah katakan, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya itu minta dunia, minta akhirat, dan minta diselamatkan dari api neraka. Doa seorang yang puasa dikabulkan. Yang kedua, wa da'watul mazlum. Doanya orang yang dizalimi itu dikabulkan. Mu'ad bin Jabal ketika diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, dia diutus berdakwah dan mengumpulkan zakat. Nabi berpesan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, iyyaka wa karaima amwalihim. Mu'ad, kau ketika ngambil zakat tuh hati-hati, jangan ngambil hartanya yang bagus-bagus. Zakat kambing, 40 ekor kambing, berapa zakatnya? 1 ekor kambing. Diingatkan Mu'ad, ketika kau ngambil zakat 1 ekor itu, jangan dipilih yang bagus, pilih yang biasa. Itu sebuah kezaliman. Nabi mengatakan, wa iyyaka wa da'watal mazlum. Hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Hati-hati. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Enggak ada hijab antara dia sama Allah. Dalam riwayat lainnya dikatakan, wa in kana kafiran. Walaupun orang kafir, hati-hati kita berbohong. Doanya orang yang zalimi dikabulkan. Dan kalau kita dizalimi, usahakan doa kita kebaikan. Kita umpamanya diambil motornya, mudah-mudahan enggak. Antum nanti pulang dari sini motornya hilang, ya Allah. Kira-kira doa antum apa? Mudah-mudahan tabrakan. Doa segala keburukan. Kalau antum ganti dengan doa kebaikan, antum kalau doa keburukan orang itu tabrakan, antum dapat apa? Nggak dapat apa-apa, hanya mendapatkan kepuasan. Tapi kalau antum doa mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan yang nyuri motor anak ini dikasih hidayah sama Engkau ya Allah. Dia lagi dizalimi dan doanya mustajab. Lalu tuh orang dapat hidayah, antum dapat apa? Insya Allah dapat surga Allah. Orang itu dapat hidayah gara-gara doa antum. Bayangkan. Maka ada sebuah kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam kitab Nadratul Na'im. Abdullah bin Mas'ud berangkat ke pasar mau beli sesuatu. Udah jadi mau bayar, ternyata duitnya ada yang copet. Apa kata orang-orang di sekitarnya? Allahumma qta' yada sariq. Ya Allah, mudah-mudahan dipotong tuh tangannya pencuri. Udah, laknatullah, dia akan keburukan. Tapi apa kata Ibnu Mas'ud? Allahumma in kana akhadahu an hajatin fabarik lahu fi. Ya Allah, kalau dia ngambil karena keperluan memang mendesak, kasih berkah ya Allah yang dia ambil. Tapi kalau dia ngambil karena itu perbuatan dosa, memang dia suka mencuri, faj'alhu akhir sariqati. Jadikan ini pencurian dia yang terakhir ya Allah. Subhanallah.
Kita lihat bagaimana orang-orang ketika berdoa ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tuh sering dizalimi. Ingat ketika pulang dari Taif, beliau dizalimi sampai berdarah-darah kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam, diusir dari Taif, dilemparin sama anak-anak kecil-kecil. Di tengah jalan, dalam perjalanan di Qarn Manazil antara Mekah sama Taif, datang malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, hadza malakul jibal." Ini ada malaikat penjaga gunung. Oh, suruh apa dia? Dia tinggal nunggu perintah. Malaikat penjaga gunung itu menawarkan diri. "In syi'ta an udbiqa alaihimul akhshabain." Muhammad, kalau kau mau, aku timpakan 2 gunung itu kepada penduduk Mekah, bukan penduduk Taif yang sahih, penduduk Mekah. Karena penduduk Mekah yang mengusir Nabi SAW sampai Nabi diusir dari Taif juga. Kalau kau mau, aku timpakan tuh Jabal Abi Qubais sama Jabal Qayquan. Ya, kalau nggak salah itu nama 2 gunung itu. Kesempatan dalam kondisi dizalimi, Rasulullah SAW enggak, jangan. Aku berharap Allah keluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah. Allah kabulkan doanya. Jadi beriman tuh orang-orang yang awalnya memusuhi Islam. Ketika Amr bin Tufail ad-Dawsi atau Tufail bin Amr ad-Dawsi, karena ini nama ini selalu kebalik-balik, dia diutus sama Rasulullah SAW untuk berdakwah di kaumnya. Bertahun-tahun dia berdakwah, nggak ada yang masuk Islam kecuali sedikit. Lalu datang ke kota Madinah. Setelah Rasulullah SAW di kota Madinah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna dausan qad aba wa bagha fad'ullaha alaihim." Wahai Rasulullah alaihi salatu wasallam, sesungguhnya kabilah Daus ini dia itu durhaka dan enggan untuk masuk Islam. Aku udah bertahun-tahun ini berdakwah. Tolong kau doakan kehancuran buat mereka. Wajarlah manusia sakit hati, mungkin berdakwah lama, dicela, dihina, nggak ada masuk Islam. Nabi angkat tangan berdoa. Bergumam, para sahabat mengatakan, "Halakat Daus, halakat, hancur udah Daus." Kalau Nabi udah doain, hancur nih Daus. Nabi alaihissalam mengatakan, "Allahumma ihdi Dausan wa'tini bihim." Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Daus dan datangkan mereka ke sini. Nggak jadi doa keburukan. Amr pulang ke kampungnya. Dapat berapa tahun, dibawa tuh 70 kakak masuk Islam. Maka tolonglah antum, walaupun dizalimi, doakan kebaikan. Walaupun kalau antum mendoakan keburukan, Allah tidak mencela. Allah mengatakan, "La yuhibbullahul jahra bisu minal qawli illa man zulim." Allah tuh nggak suka dengan ucapan-ucapan keburukan kecuali orang yang dizalimi. Nggak apa-apa kau mendoakan keburukan, tapi lebih baik kau maafkan, kau perbaiki, doakan kebaikan buat dia. Jadi doa orang yang dizalimi dikabulkan. Wa da'watul musafir, doanya musafir dikabulkan. Maka para jamaah, ketika kita dalam kondisi safar, manfaatkan untuk berdoa. Ini loh inti ibadah kita. Udah selama sepanjang jalan katakan, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Minta apa aja sama Allah sepanjang perjalanan. Nih, apalagi antum Ramadan. Udah puasa, musafir lagi. Musafir dizalimi sama supirnya lagi. Keren antum tuh dapat 3. Ya kadang-kala kan antum naik bus janjinya cuma 100, ternyata di atas ditarik 150.000. Dizalimi enggak antum? Dizalimi. Antum alhamdulillah ada 3 sebab dikabulkannya doaku. Doa. Manfaatkan untuk berdoa. Tapi jangan minta dizalimi. Jangan. Karena kita disuruh meminta afiah. Kemudian dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Jalla Jalla. Yang pertama, da'watul walidi li waladih. Doanya orang tua buat anaknya. Hati-hati orang tua. Kadang-kala nih orang tua dizalimi sama anak.
maka ada dua unsur diijabahnya doa. Hati-hati anak-anak ini yang durhaka sama orang tuanya. Jangan sampai tuh orang tua angkat tangan lalu mengatakan, ya Allah, hancurkan kehidupan putra. Hancur. Pernah ada seorang menantu, ini menantu sama mertuanya sama usahanya. Biasa kalau sama usahanya ini biasa terjadi gesekan. Akhirnya nih mertua ngelihat pelanggan dia kok hilang semua. Ternyata dikaut sama menantunya, dikuasain sama menantunya. Ini orang tua angkat tangan, ya Allah, hancurkan tuh keluarga. Subhanallah, hancur tuh keluarga. Yang ini tabrakan, yang ini sakit, yang ini ngamar, hancur. Lalu ini orang tua, ya Allah, aku cabut doaku, ya Allah. Anaknya sendiri, cucunya sendiri akhirnya yang kena. Maka hati-hati orang tua. Doakan kebaikan buat anaknya. Walaupun sakit hati, apa sih yang kau dapatkan ketika anakmu jadi kena petaka? Nggak ada guna. Bahkan kau pun sakit hati. Orang tua ketika anaknya susah, dia ikut susah. Tapi ketika anaknya dapat hidayah, dia tentunya akan berbahagia. Kemudian yang kedua, da'watus sha'im wa da'watul musafir. Sama dengan yang tadi, doanya orang puasa dan doanya yang musafir. Para jamaah, tapi kita perlu belajar adab berdoa. Ada etikanya. Jangan-jangan kita berdoa tapi salah minta. Maka di antara etika berdoa antum pelajarilah. Enggak mungkin jelaskan hal ini, tapi seorang muslim paling tidak dia belajar. Aku ini mau berdoa. Apa sih syarat-syarat berdoa? Apa sih adab-adab berdoa? Baca buku. Pelajari. Allah perintahkan iqra, baca. Di antaranya adalah ya pujilah Allah Jalla Jalaluhu. Sebelum berdoa ucapkan puji-pujian buat Allah. Kemudian bersalawat buat Rasul SAW. Kemudian baru minta sama Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian perlu diperhatikan di antara yang membuat doa tidak dikabulkan itu makan haram. Kita ini di masa sekarang, ya Allah, makan haram itu gampang sekali. Bahkan dia tidak merasa kalau itu haram. Berpuluh-puluh tahun dia makan haram, dia baru tahu, oh ternyata haram ya Ustaz. Iya. Ana nggak tahu ya. Seorang dituntut untuk belajar agamanya. Umpamanya sekarang kita bicara tentang bank. Tentang bank riba. Udah jelas-jelas riba. Banyak orang memahami yang haram itu, jangan itu yang di masyarakat lah, yang biasa utang piutang di masyarakat. Banyak orang memahami yang haram itu yang meminjami uang. Jadi yang ngasih pinjaman uang itu yang dosa. Kalau yang pinjam nggak apa-apa, kan dia dizolimi. Dia berpikir sekarang ana dizolimi, ana suruh bayar, ana pinjam 100 bayar 120. Pikirnya dia yang dosa kan yang ngambil untung 220 ribu itu. Enggak. Rasul SAW dalam sebuah hadis dikatakan la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidan. Dilaknat oleh Rasul SAW orang yang makan riba dan yang ngasih makan riba. Jadi kalau antum yang pinjam 100 ngasih 120, antum berarti ngasih makan riba semua. Termasuk terlaknat. Yang nulis sama terlaknat. Yang jadi saksi juga terlaknat. Maka hati-hati. Jangan sampai kita udah berdoa mohon bertahun-tahun ternyata pakaian kita dari hasil yang haram. Ternyata tubuh kita tumbuh dari hasil yang haram. Ayyuma lahmin nabata min suh fannaru aula bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka lebih pantas. Dan ingat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jemaah itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari ana pribadi, Allah dan Rasulnya, terbebaskan dari kesalahan itu.